Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih mata kuliah kita. Mata kuliah kita kemarin udah sampai kepada materi analisis data penelitian survei. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu analisis data untuk penelitian eksperimen. Jadi saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini adalah pengganti dari mata kuliah statistika terapan atau statistika lanjutan, di mana berarti kalian tidak akan mendapatkan label mata kuliah lagi statistika lanjutan atau statistika terapan, tapi labelnya adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini adalah sebagai mata kuliah pengganti dari mata kuliah statistika lanjutan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis data kuantitatif untuk penelitian eksperimen. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada analisis data penelitian survei. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai analisis data eksperimennya. Jadi tujuannya adalah agar kalian punya pemahaman mengenai jenis-jenis penelitian yang bervariatif, sehingga kalian bisa menentukan penelitian apa yang akan kalian bisa lakukan untuk penyusunan skripsi nantinya. Jadi nanti kalian akan punya pemahaman kira-kira saya ini mau ngambil eksperimen atau survei ya gitu. Itu pun kalau kita mau memilih pendekatannya kuantitatif. Jadi yang berbau angka, yang berbau analisisnya menghitung-hitung angka, berarti kalian akan memilih kuantitatif apakah survei atau eksperimen. Sedangkan itu tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa memilih jenis penelitian yang kualitatifnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya share screen ininya materinya. Nah, yang kita perlu pahami adalah bahwa kita itu kan program studinya pendidikan ekonomi. Artinya kita masuk ke dalam area kependidikan. Karena kita masuk ke dalam area kependidikan, maka eksperimen yang akan kita lakukan adalah seputar tentang eksperimen di dalam kependidikan. Lebih khususnya lagi adalah eksperimen di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi sebelum kita melakukan atau mempelajari mengenai bagaimana cara menganalisis data-data eksperimen, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa eksperimen itu apa dan bagaimana eksperimen itu, sehingga kalau kita udah paham metodologinya, eksperimennya itu seperti apa, maka kita akan bisa melakukan analisis yang perlu kita lakukan untuk pemenuhan penelitian. Jadi yang harus kita pahami bahwa eksperimen itu kan adalah uji coba. Dari katanya aja adalah eksperimen. Eksperimen itu adalah uji coba. Apa yang diuji cobakan? Nah, tadi balik lagi bahwa karena kita areanya adalah area kependidikan atau dalam proses pembelajaran, maka uji coba yang kita lakukan adalah berkenaan dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran ataupun media pembelajaran. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah metode atau model ataupun media pembelajaran yang kita uji cobakan itu bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus nggak? Nah, gitu. Jadi tujuan utamanya adalah apakah yang kita uji cobakan itu metode atau media atau model pembelajaran itu bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus nggak? Hasil belajar itu kan bisa kita ukur kemampuan pengetahuannya, keterampilannya, kemampuan berpikirnya dan lain sebagainya. Jadi
eksperimen yang akan kita lakukan adalah menguji cobakan sebuah model atau sebuah metode atau sebuah media pembelajaran untuk mencari tahu apakah hasilnya bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus enggak. Nah, gitu. Saya contohkan dalam kerangka latar belakang untuk penyusunan penelitian. Nah, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya bahwa dalam penyusunan karya ilmiah atau dalam hal ini penelitian, nanti Anda akan lakukan adalah membuat skripsi. Yang pertama harus ada itu adalah masalah. Jadi kalian harus mencari melihat permasalahan yang terjadi. Saya contohkan di sini adalah masalahnya adalah berpikir kritis. Kita melihat bahwa kemampuan berpikir kritis anak itu masih cukup rendah atau masih perlu ditingkatkan. Nah, pada saat kita membuat sebuah latar belakang atau pendahuluan di dalam penelitian, pada saat kita melihat fenomena bahwa kemampuan berpikir kritisnya itu masih rendah, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Jadi artinya identifikasi itu adalah yang pertama memastikan masalah. Dipastikan apakah apa yang kita lihat fenomena bahwa berpikir kritis siswa itu masih rendah itu, apakah bukan sebuah persepsi aja, tapi adalah sebuah fakta. Nah, agar apa yang kita ungkapkan itu menjadi sebuah fakta, maka kita harus melakukan identifikasi. Yang pertama adalah memastikan masalah. Kita datang ke tempat yang akan kita lakukan penelitian, kita cari datanya, kita lihat observasi misalkan di dalam proses pembelajaran seperti apa. Wah, ternyata benar nih, di dalam proses pembelajaran misalkan dari satu kelas itu, kalau dalam sesi pembelajaran, hanya 1-2 orang yang kalau momen disuruh bertanya oleh guru atau dosen, itu hanya 1-2 orang. Dalam sesi diskusi misalkan, ternyata masih banyak siswa yang masih merasa berat untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, berarti kan kita punya data-data mengenai bahwa kemampuan berpikirnya itu masih rendah. Gitu. Lalu kemudian kita mencari tahu, kita tanya-tanya ke guru, ke dosen, ke siswanya. Kenapa bisa bahwa kemampuan berpikirnya itu masih rendah? Kalau tadi saya contohkan, kenapa siswa itu kalau di kelas disuruh nanya itu masih sesuatu aktivitas menjadi aktivitas yang berat. Kita tanya, Dedek, kenapa kalau Anda di kelas kok sulit bertanya? Ah, dah saya mataran nanya Pak, kan gitu. Saya mah jarang nanya, kan. Nah, itu adalah proses identifikasi. Kenapa Rian kalau di kelas kalau presentasi kok kayak yang susah banget, berat. Ah, dah saya mah karakternya seperti itu Pak. Ada gurunya juga ngejelasinnya kurang jelas sehingga sayanya kurang paham. Nah, dari identifikasi itu kita punya banyak-banyak alasan, banyak faktor bahwa yang membuat keadaan seperti itu atau yang kita sebut kemampuan berpikir kritisnya rendah itu adalah faktor dari siswa itu sendiri, bisa dari faktor guru, bisa dari sarana prasarana yang tersedia atau bahkan dari proses pembelajarannya. Artinya pada saat si guru atau dosen menjelaskan, itu bisa aja membosankan, bikin kita boring, tidak menarik, kan gitu. Itu kan di dalam proses pembelajaran. Biasanya guru itu atau dosen itu menjelaskan ya menjelaskan ya sesuai dengan materi yang akan dijelaskan aja. Tanpa memikirkan apakah si anak itu memahami enggak satu persatu, apalagi kalau kelasnya banyak atau penuh. Nah, salah satu faktor yang tadi saya sebutkan itu kan bisa aja bahwa kemampuan berpikir kritisnya rendah itu disebabkan banyak faktor. Tadi saya sebutkan di sana ada faktor dari siswa itu sendiri, faktor dari guru, faktor dari sarana prasarana atau bahkan dari proses pembelajaran. Nah, kita lihat karena kita akan melakukan penelitian eksperimen di dalam proses pembelajaran, maka kita garis bawahi yang proses pembelajarannya. Nah, salah satu penyebab
yang lebih dominan, yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswanya rendah itu kita ambil adalah dalam proses pembelajaran. Guru atau dosen itu mengajarkan satu arah, monoton, tidak menggunakan variasi metode, atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, karena tadi kita punya alasan seperti itu, maka idealnya itu kan seorang guru, seorang pengajar itu menggunakan variasi metode, menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik, sehingga kemampuan berpikir anak bisa berkembang. Nah, salah satu variasi metode atau model pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah model-model kooperatif. Kita ambil di sini contohnya adalah Jigsaw. Banyak metode kooperatif, tapi kita contohkan di sini misalkan salah satu variasi metode yang bisa kita lakukan adalah metode kooperatif tipe Jigsaw. Nah, di sana karena kita membuat sebuah karya ilmiah, maka itu tidak akan terlepas dari teori. Maka di sana dibutuhkan kenapa kita ngambil solusinya memberikan treatment atau eksperimen model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kenapa? Nah, di sanalah muncul teori. Jadi yang akan memperkuat kita, kenapa kita mengambil atau menawarkan solusi bahwa salah satu metode atau model pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan permasalahan tadi, yaitu kemampuan berpikir kritis, itu adalah metode Jigsaw. Jadi di sanalah muncul teori. Jadi tadi di awal kita udah punya masalah, kemampuan berpikir kritis, salah satu penyebabnya adalah proses pembelajarannya yang kurang menarik atau kurang bervariasi. Kita ngasih solusi adalah pembelajaran yang bervariatif. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw. Dan ini diperkuat oleh teori bahwa misalkan menurut si A tahun sekian bahwa metode kooperatif itu adalah metode yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir anak. Nah, pada saat kita punya teori itu, berarti apa yang kita tawarkan untuk solusinya itu bisa dijadikan sebuah tema penelitian. Di sanalah muncul judul bahwa pengaruh metode kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemampuan berpikir kritis. Itu kan hanya redaksi saja, bisa aja kita ganti redaksinya dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui metode kooperatif tipe Jigsaw. Nah, itu. Jadi jadi di dalam penyusunan latar belakang atau pendahuluan permasalahan yang harus kita ingat adalah di sanalah permasalahan yang kita ungkapkan itu harus diidentifikasi terlebih dahulu agar itu menjadi sebuah fakta, bukan asumsi kita. Jadi itu adalah sebuah fakta karena ada datanya. Lalu kemudian kita mencari faktor penyebabnya apa, lalu kemudian kita ngasih solusi, dan kemudian solusi yang kita tawarkan itu diperkuat oleh teori, sehingga itu akan menjadi sebuah keutuhan bahwa kuatnya kita mengambil judul ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu kan dari kerangka tadi, maka kita bisa membuat sebuah judul pengaruh penerapan metode Jigsaw terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ini kan hanya redaksi untuk tema yang akan kita ambil. Bisa aja kita ganti dengan peningkatan kemampuan berpikir melalui metode Jigsaw kan gitu. Nah, lalu kemudian yang harus kita ingat di dalam eksperimen itu adalah kita mau mengeksperimenkan itu di dalam satu ruang kelompok atau lebih dari satu kelompok. Jadi gini. Eksperimen itu kan uji coba. Nah, yang tadi di awal saya bilang bahwa eksperimen itu adalah uji coba. Apa yang kita uji cobakan, metode atau model? Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah eksperimen yang kita uji cobakan itu, media atau model pembelajaran ataupun metode,
itu bisa lebih baik enggak? Kan gitu. Bisa lebih efektif enggak? Berarti dari sana aja kita memahami bahwa ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Pembandingnya itu ada dua kemungkinan. Kan lebih baik enggak? Lebih tinggi enggak? Lebih efektif enggak? Berarti kan ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah lebih baiknya itu dari sebelumnya atau lebih baiknya itu dengan yang lain, artinya dengan kelompok lain, kan gitu ya. Jadi kalau kita berpikir pembandingnya adalah dari dalam satu kelompok, berarti kita membandingkan sebelumnya berapa, lalu setelah treatment jadi berapa. Nah gitu ya. Itu kalau dalam satu kelompok, satu kelas, kita anggap satu kelas, satu kelompok itu. Jadi kalau kita mau membandingkannya dalam satu kelas, maka kita harus apa? Kita akan membandingkan yang sebelumnya berapa, setelah di treatment, di eksperimen, menjadi berapa. Itu udah kalau satu kelompok. Tapi kalau dua kelompok atau dua kelas, nah hasil dari treatment di kelas yang satu ini, kita bandingkan dengan hasil treatment yang di kelas satunya. Mana yang lebih bagus? Gitu. Jadi ingat bahwa di dalam eksperimen itu konsepnya adalah membandingkan. Makanya nanti analisisnya adalah analisis uji beda, membedakan, kan membandingkan. Tapi nanti itu kita akan bahas. Oke, sampai sana ada yang perlu ditanyakan dulu? Kiranya enggak, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dua kelas, nah ini kan tadi satu kelas nih. Kalau satu kelas, apakah metode yang kita treatmentkan, yang kita eksperimenkan, itu mampu meningkatkan enggak? Kan gitu. Jadi artinya tadinya berapa jadi berapa? Itu kalau dalam satu kelompok, satu kelas. Nah, sekarang kalau dua kelas. Nah, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir pada kelas yang menggunakan metode jigsaw yang kita treatmentkan dengan kelas yang satunya? Misalkan kelas yang satunya kita gunakan konvensional. Gitu ya. Jadi kalau dua kelompok, kalau dua kelas, kita membandingkan apakah kelas yang satu ini yang kita pakai tadi metode jigsaw itu lebih bagus enggak dari kelas yang satunya. Contohnya kita gunakan misalnya dengan menggunakan metode konvensional. Kita bandingkan, mana yang lebih bagus. Nah gitu, itu kalau dua kelompok. Nah lalu kemudian dari sana kita bisa membuat rumusan hipotesis. Metode jigsaw yang dieksperimenkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir. Itu kalau satu kelompok. Itu kalau satu kelompok. Tapi kalau dua kelompok, terdapat perbedaan. Itu hipotesisnya. Kita bisa membuat rumusan hipotesis seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita ingat di dalam eksperimen itu digunakan istilahnya adalah subjek dan objek, bukan populasi dan sampel. Jadi istilahnya nanti pada saat metodologi di bab subbab metodologi penelitian, istilahnya itu subjek dan objek, bukan populasi dan sampel. Kenapa? Ada yang tahu? Populasi itu apa? Populasi itu apa? Sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang akan diambil datanya. Kalau sampelnya? Kalau sampel apa kalau sampel? Contoh atau segelintir orang gitu, Pak. Gimana? Dedek? Contoh gitu, Pak. Contoh yang akan kita teliti. Dari sekumpulan yang tadi disebut populasi? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi kalau di dalam eksperimen mah, populasi dan sampel itu tidak berlaku. Karena kenapa? Pada saat tadi Anda bilang bahwa populasi itu adalah sekumpulan data yang akan diambil, sekumpulan orang yang akan diambil datanya, lalu kemudian sampelnya itu adalah sebagiannya dengan berbagai pertimbangan kita ambil sampelnya. Nah, kalau di eksperimen itu tidak bisa digunakan karena kenapa? Pada saat kita mengambil sampel dari sebuah populasi, jadi pada saat kita ngambil sampel dari sebuah populasi, hasil dari
pengumpulan data di sampel itu kan akan digeneralisasikan untuk populasi. Misalkan gini, di kelas ini nih, saya akan melakukan penelitian. Populasinya kan kelas Anda misalkan. Kelas Anda 11 orang ya, 13 orang. Saya ambil sampelnya 3 orang untuk dilakukan penelitian. Ternyata setelah saya tes ketiga orang itu dari kalian, dari kelas kalian yang 13 orang itu kita ambil sampelnya misalkan 3 orang atau 4 orang, lalu kemudian kita tes, ternyata hasil kemampuan berpikirnya tinggi. Nah, kalau kita ngambil sampel dari populasi di dalam satu kelas itu, maka kesimpulannya adalah kelas Anda itu yang 13 orang itu memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi kalau kita punya kelas 13 orang nih, lalu kemudian kita ambil sampel 4 atau 5 orang, lalu kemudian kita tes ke 4-5 orang itu, lalu hasil tesnya misalkan menunjukkan kemampuan berpikir yang tinggi, maka kesimpulannya adalah satu kelas itu yang 13 orang itu memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Gitu. Atau kita misalkan contoh yang lebih luas lagi, di dalam satu tingkat, misalkan di dalam satu tingkat itu terdapat 5 kelas, 5 kelas. Di dalam satu tingkat, misalkan tingkat 3, kita punya 5 kelas. Kita ambil 2-3 kelas, 1-2 kelas, lalu kemudian kita tes, lalu hasilnya itu kan akan digeneralisasikan, kesimpulannya itu bisa digeneralisasikan untuk keseluruhan yang 5 kelas tadi di dalam satu tingkat. Nah, kalau di dalam eksperimen mah nggak bisa dijadikan jadikan generalisasi hasil dari kesimpulan yang kita ambil untuk keseluruhan populasi, itu nggak bisa. Makanya istilahnya adalah subjek dan objek. Jadi saya contohkan lebih sederhana gini. Kalau kita mau meneliti objeknya misalkan siswa kelas 1, siswanya kelas 1, sedangkan di kelas 1 itu adalah ada 10 kelas misalkan di kelas 1 itu, lalu kita lakukan penelitian di satu kelas itu, kesimpulannya itu untuk kelas itu aja. Gitu. Nggak bisa dijadikan kesimpulan digeneralisasikan untuk kelas yang lainnya, yang 9. Jadi yang perlu kalian ingat di dalam penelitian eksperimen itu, bahwa penggunaan istilahnya itu adalah subjek dan objek. Subjeknya adalah siswa, objeknya misalkan tadi kemampuan berpikir. Jadi nanti hasil dari kesimpulannya itu hanya berlaku untuk kelas itu, mata pelajaran itu, dan sub pokok pembahasan itu. Jangankan beda kelas, beda mata pelajaran aja belum tentu. Nah, gitu. Jadi istilahnya adalah subjek dan objek, bukan populasi dan sampel. Oke ya? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kiranya belum ada, Pak. Itu dulu, Pak. Aku yang nyari dana sendiri itu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa sebelum kita melakukan analisis data, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah konsepnya seperti apa. Sehingga nanti analisis datanya atau pengujiannya bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan analisis data, kita harus memahami dulu secara metodologi dan konsepnya. Nah, oke, kita lihat. Nah, di dalam penelitian eksperimen, analisis data yang pertama kita lakukan adalah analisis pengujian instrumen. Jadi ini adalah langkah pertama atau aktivitas pertama di dalam analisis yang akan kita lakukan di dalam penelitian eksperimen, yaitu pengujian instrumen. Jadi setelah instrumen itu kita bikin, lalu kita uji cobakan, kemudian kita kumpulkan hasil uji coba itu, analisis yang akan kita lakukan adalah analisis tingkat kesukaran, daya pembeda,
validitas, dan reliabilitas. Analisis inilah yang akan analisis pertama yang akan kita lakukan di dalam penelitian penelitian eksperimen. Jadi di dalam penelitian eksperimen, yang pertama kita lakukan analisisnya adalah tingkat kesukaran untuk mengetahui tingkat kesukaran instrumennya itu seperti apa, daya pembedanya itu seperti apa, validitasnya seperti apa, dan reliabilitasnya juga seperti apa. Nah, setelah itu, analisis selanjutnya adalah, nah ini, sama dengan yang kemarin, penelitian survei, bahwa analisis di dalam penelitian eksperimen, yang pertama dilakukan adalah analisis deskriptif. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di dalam eksperimen itu, kalau di dalam satu kelompok, tadinya berapa jadi berapa. Tetapi kalau dua kelompok atau lebih dari satu kelompok, kita bandingkan hasil kelompok ini dengan kelompok yang lainnya bagaimana. Nah, yang pertama dilakukan adalah kemampuan analisis deskriptif. Di sini kita akan melihat min-nya berapa, mediannya berapa, nah gitu. Terus kemudian standar deviasinya berapa. Lalu kemudian setelah analisis deskriptif, sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, yang harus kita lakukan adalah uji prasyaratnya. Jadi apakah data yang akan kita uji itu merupakan data normal atau enggak? Lalu kemudian apakah data yang akan kita uji itu homogen atau enggak? Kalau itu terpenuhi, maka pengujian hipotesisnya yang dilakukan adalah dengan menggunakan parametrik. Jadi sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, kita harus pastikan bahwa apakah data yang akan kita uji itu normal enggak, yang pertama. Yang kedua, homogen enggak. Kalau normal, kalau homogen, maka pengujian hipotesisnya dengan menggunakan parametrik. Tapi kalau ada data yang tidak normal atau tidak homogen, parametrik itu tidak bisa digunakan. Yang harus kita gunakan adalah pengujiannya dengan menggunakan non-parametrik. Nanti kita akan bahas mengenai uji-uji ini lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, karena waktu kita terbatas, ini udah mau habis, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Kiranya cukup Bapak, cuman yang pertemuan kita kali ini membahas tentang bagaimana kalau misal kita melakukan penelitian itu harus apa dan melalui metode-metode apa gitu ya Pak. Kamu udah Oke. Makanya mata kuliah analisis kuantitatif kualitatif ini untuk membantu Anda, membantu kalian bahwa analisis yang seperti apa yang bisa digunakan untuk untuk melakukan atau untuk pemenuhan penyusunan skripsi yang akan Anda lakukan. Nah, tadi saya ingatkan, sebelum melakukan analisis, kita harus memahami terlebih dahulu metodologi penelitiannya. Jadi syaratnya Anda harus paham dulu metodologinya apa, baru Anda melakukan analisisnya seperti apa. Jadi saran saya pahami dulu metodologinya, kira-kira Anda mau paham mau ngambil penelitian yang mana nih, paham yang mana, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatifnya mau survei atau eksperimen. Gitu. Nanti setelah itu baru kita pelajari, pahami lebih lanjut mengenai analisis yang digunakan. Makanya pertemuan sekarang kita mengulas secara pemahamannya dulu, nanti pertemuan berikutnya kita akan menggali bagaimana cara menganalisisnya kalau di dalam penelitian eksperimen. Gitu ya, Dek? Terima kasih, Pak. Oke. Karena waktu kita udah mau habis, nah ini untuk perkuliahan selanjutnya, nanti kita akan membahas dan kalian juga pelajari ini mengenai model-model desain kuasi eksperimen. Lalu kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian, tugas hari ini saya udah
share ke hybriduniku.ac.id. Jadi nanti kalian bisa lihat, lalu kerjakan dan uploadkan di hybrid. Ini untuk tugas hari ini. Dan ini hanya untuk pemahaman. Lalu nanti untuk prakteknya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah ini, kalian juga di pertemuan selanjutnya diharapkan mempelajari terlebih dahulu mengenai desain kuasi eksperimen seperti pretest, post-test, faktorial ataupun counterbalance. Oke ya, karena kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jangan lupa itu tugas hari ininya ada di hybrid. Kemudian untuk minggu depannya kalian baca dan pelajari mengenai desain kuasi. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup pertemuan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, makasih.